Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School, Ibu Kepala Sekolah, guru-guru semua. Baik, pada kesempatan ini kita sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia akan mengadakan webinar secara hybrid dengan tema peranan orang tua dan sekolah terhadap pembentukan akhlak peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak ini merupakan hal utama gitu ya. Recording in progress. Adab dulu sebelum ilmu gitu ya. Jadi kita juga saya kira sebagai yayasan, sebagai sekolah ya, dan juga sebagai orang tua harus menyampaikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita bahwa akhlak itu adalah hal yang sangat penting untuk diketahui dan sekaligus juga dilaksanakan biar ini juga menjadi habit gitu ya. Jadi akhlak itu sejatinya kan menjadi kebiasaan gitu ya. Walaupun saya kira ini hal yang bisa kita pelajari sebenarnya gitu ya terkait dengan akhlak ini ya. Saya barangkali mengambil dari salah satu ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulul lil nasi husna. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Saya kira ini hal yang harus kita lakukan ya dan laksanakan bersama, bahwa akhlak itu menjadi mungkin penciri kita juga sebagai umat Islam gitu ya. Dan tentunya akhlak ini saya kira ada pembagiannya, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, dan juga bagaimana akhlak kita kepada lingkungan. Jadi kepada Allah, bagaimana kita menjalankan seluruh perintahnya, mengikuti ajarannya, yaitu acuan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu juga dengan manusia, bagaimana kita memperlakukan manusia. Barangkali kita juga di Indonesia atau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghormati yang tua, menyayangi yang muda gitu ya. Dan juga barangkali ini yang juga harus kita implementasikan di Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Bagaimana para guru ya bisa menyayangi dan membimbing anak didik kita dengan akhlak yang mulia. Begitu juga sesama kerabat ya, sesama tim guru, sesama staf ya. Barangkali ini juga yang menjadi kewajiban kami juga di yayasan gitu ya. Bagaimana kita sebagai yayasan juga berusaha semaksimal mungkin menjalankan atau menerapkan akhlak ini kepada kita semua. Mungkin nanti secara detail tentang akhlak ini akan disampaikan oleh Ustadz ya dan narasumber yang sudah kita undang. Di sini ada Ustadz M. Sauki Ilallah ya, sarjana agama, dan juga ada di sini pembicara kita nanti yang kita minta juga materinya gitu ya, dari Adinda Karamatun Nisa. Dia ini walaupun perempuan ketua Himawipa ya, himpunan mahasiswa kewirausahaan Pasarjana IPB University ya. Jadi saya kebetulan di sana sebagai pembina ya, dan saya sengaja mengundang teman-teman dari Himawipa. Ini adalah sekolah kita yang dalam tanda petik ya, salah satu kekhususan yang akan kita harapkan dari sekolah ini adalah entrepreneur school gitu ya. Jadi bagaimana juga sebenarnya kalau kita menauladani bagaimana akhlak ya atau adab ya atau budi pekerti Rasulullah dalam berniaga, di dalam berbisnis, itu juga saya kira hal yang harus kita tauladani. Misalnya contoh yang sering kita dengar bahwa Rasulullah itu
di dalam misalnya dia berjualan, dia selalu sampaikan apa adanya gitu ya, bahwa misalnya kalau misalnya ini buah ini kondisinya seperti ini gitu ya, dan sering kita dengar atau kita baca dari buku-buku bahwa misalnya dia selalu memperlihatkan yang terbaik dulu misalnya dari jualannya gitu loh ya. Tidak, kadang-kadang di masyarakat sering kita lihat misalnya kadang-kadang tidak dipisahkan gitu ya, atau misalnya tidak disortir gitu ya. Ini barangkali yang perlu kita tauladani dan kita implementasikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua dan para pendengar dan para peserta yang ikut di dalam webinar ini. Kami dari yayasan sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.